Semua jadi mau bekerja pengen. Yo, itu bekerja di Komong ya. Iya, kata siapa sama. Ya nanti mau bilang kan teman-teman rumah Palus, bilang kan jodoh orang no. Jauh tuh mau kerjakan. Cuma mereka. Tetap orang mesti bawa nasi. Yo, bawa jo nasi no. Jadi ada tuh bedeng tuh. Cuma mau bawa pedeng. Jadi mau kata nong Nah, kentang. kok begini, saya bilang Pangoni, dari torang semua petani semua di Sisingon sini, besok orang mau bawa nasi masing-masing toh. Ah, betul itu. Jangan lupa mantel ujang. Ah, itu semua. Musim hujan ini. Musim Itu hujan. mantel hujan. Itu pekerjaan tak mau terhalang karena dengan ujang tak berhenti ya. Dengar tujuh, dengar trompet semua mau trompet akan kau baku bawa bajalan semua. Desa Sinsingon Barat, salah satu desa di wilayah Bolaang Mongondo yang berbatasan dengan daerah Minahasa, sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bercocok tanam. Meskipun di luar wilayah Minahasa, dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, mereka masih mempertahankan budaya Mapalus. Mapalus aslinya awalnya yaitu kerjasama di perkebunan. Orang bekerja sama untuk membuka lahan kebun, kemudian untuk menyiangi sampai dengan untuk memanen. Kelompok ini berangkat pada waktu yang sudah ditentukan bersama. Pagi hari menjelang subuh, mereka dibangunkan dari tidurnya dengan musik, dengan tiupan musik dari alat kerang, atau dengan dentuman tambur. Dan sepanjang jalan itu tambur mengiringi mereka sampai di tempat kerja. Dan sebelum mulai kerja, itu diberi tanda bisa dengan tiupan dari kulit kerang, disebut pontuang, atau dengan bunyi tambur. Dan mereka mulai bekerja. Orang yang malas bekerja itu diberikan sanksi, yaitu hanya boleh makan, tidak boleh makan bersama, tapi makan sendiri dan harus makan nasi dengan daun pepaya saja. Ini kebiasaan yang terjadi untuk kelompok kerja tani Mapalus. Pada sore hari mereka pulang ke kampung juga dengan iringan musik itu. Malah dahulu kalau kelompok tani lewat di jalan itu semua harus menghormatinya. Semua harus memberi jalan kepada kelompok ini sebagai tanda penghargaan bahwa mereka sudah bekerja. Rawoy akan dinayang. Sendiri apa gunanya?
yang nampak ini yaitu kelompok Mapalus, kelompok tani di desa Sinsingon. Itu tempat daerah transmigrasi di tahun 1920-an. Mereka berasal dari Minahasa, khususnya dari tepi Danau Tondano. Mapalus ini sudah dari dulu, dari orang tua kami dulu memang Mapalus ini sudah ada sampai kepada kami masih jalankan Mapalus ini. Walaupun sudah di zaman modern sekarang, Mapalus tetap masih dijalankan. Jadi Mapalus kami ini mulai dari penggarapan atau bedeng, istilah kalau orang sini bedeng, sampai lare, menanam, sampai juga perawatan misalnya cabur rumput di bawang atau tambung kentang lewat Mapalus ini. Khusus bagi masyarakat Minahasa, prinsip gotong royong disebut Mapalus atau tolong-menolong. Secara umum, Mapalus merupakan suatu bentuk kerjasama di kalangan sejumlah orang-orang di desa dalam bentuk suatu kelompok untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara bergilir. Keaslian dari Mapalus menunjukkan bahwa setiap anggota Mapalus merasa bersatu dan disatukan oleh suatu tujuan, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Demikian pula masyarakat desa Sinsingon Barat, Kecamatan Pasi Timur, Bolaang Mongondo. Walaupun keberadaannya di luar wilayah Minahasa, namun di desa Sinsingon Barat terdapat juga tradisi gotong royong yang disebut juga Mapalus. Mapalus dilaksanakan secara bergilir. Pekerjaan yang dilakukan seperti membuka lahan pertanian, menanam sayuran, dan pada saat panen. Secara umum, Mapalus artinya suatu bentuk kerjasama bantu-membantu dalam bentuk suatu kelompok yang jumlahnya berkisar 10 sampai dengan 40 orang. 1 minggu 2 kali. Berarti di 1 minggu itu 2 orang untuk mengerjakan. Baru pindah minggu berikut 2 orang lagi. Mapalus ini kan ada berapa kelompok. Misalnya di kelompok ini ada 15 orang atau di kelompok lain kan di desa sini bukan cuma 1 Mapalus. Ada berapa kelompok. Jadi 1 minggu itu 2 orang, minggu berikut lagi 2 orang. Kelar ini 15 orang, ulang lagi dari awal. Begitu terus. Pelaksanaan Mapalus terdiri dari beberapa tahap, yaitu sehari sebelum berangkat ke kebun, jam 7 malam, seorang anggota yang telah ditunjuk meniup trompet, menandakan bahwa besok akan bekerja. Pagi harinya, trompet kembali dibunyikan, menandakan bahwa akan berangkat ke kebun. Di kebun, trompet kembali ditiup, menandakan bahwa saatnya bekerja. Keunikan dalam mengerjakan lahan pertanian sebagai sumber semangat bekerja, mereka membawakan nyanyian-nyanyian sehingga tidak terasa pekerjaan selesai dilaksanakan. Selain sebagai kelompok kerja tani bersama, Mapalus itu adalah nilai. Nilai yaitu
masing-masing anggota memberikan sedikit, entah dari tenaganya, entah dari barangnya, miliknya, kepada kelompok sebagai iuran. Dan ini dikumpulkan sebagai modal kerja atau modal usaha untuk kelompok itu. Nah, sekarang ini sudah beralih kelompok ini pada kelompok arisan atau di sini disebut kumpulan. Dan kegiatan ini rutin terjadi terlebih pada hari-hari Minggu untuk kelompok-kelompok sosial sendiri. Entah dia berafiliasi agama atau berafiliasi tempat tinggal, misalnya satu bagian dari kampung disebut jaga, itu punya kelompok arisan sendiri. Melalui Mapalus, berbagai kebutuhan yang secara pribadi cukup berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Dengan adanya kebersamaan di dalam Mapalus yang telah mereka pelihara keberadaannya, mereka merasa segala kebutuhan hidup bermasyarakat dapat dipenuhi. Karena semuanya binaan dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga aktivitas mereka di dalam bermasyarakat sudah menjadi budaya. Oleh sebab itu, kedisiplinan mereka telah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui Mapalus inilah, sebagai lembaga sosial kemasyarakatan di desa dapat terjaga kelestariannya. Dengan kebersamaan adat istiadat yang terpelihara, menjadi satu ikatan kekeluargaan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk menunjang program pemerintah melalui Mapalus yang pada dasarnya diwariskan kepada generasi ke depan. Mapalus yang ada di Desa Singsingon Barat ini adalah merupakan suatu kumpulan banyak orang yang mengerjakan lahan dari lahan satu orang untuk menggarap perkebunan. Dan Mapalus ini adalah satu tradisi yang dikerjakan, atau tradisi itu boleh dikata secara turun-temurun dari para tua-tua kampung yang ada di Desa Singsingon Barat ini untuk mengerjakan lahan-lahan yang kemungkinan yang ada di Singsingon Barat ini lebih di bidang hortikultura, seperti menggarap lahan untuk ditanam kentang, untuk ditanam jahe, untuk ditanam bawang merah, untuk ditanam bawang batang. Nah, itu adalah satu potensi yang ada di Desa Singsingon Barat ini. Dan Mapalus ini bukan juga hanya untuk menggarap lahan perkebunan, bisa mengerjakan bangunan seperti rumah, sanggar tani. Waktu saya mulai bentuk Mapalus pada tahun 68. Waktu itu saya masih bujangan atau masih nyong-nyong. Orang Minasa bilang masih nyong-nyong, masih bujangan. Dorang bilang, kita orang mau pakai kode apa untuk mau kasih bangun ini teman-teman Mapalus atau anggota-anggota Mapalus. Kebetulan saya bisa main trompet, tiup trompet.
Dan setelah Mapalus sudah tentukan yang mana kode malam-malam apabila mau jalan Mapalus pakai trompet. Yang malam itu kira-kira jam 6 atau jam 7 malam kode trompet kasih ingat sama anggota yang mana besok mau jalan Mapalus, kerja Mapalus kita orang. Mapalus sudah menjadi pedoman di dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Karena masyarakat di pedesaan mempunyai rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Di Desa Rurukan, kalau ada warga yang akan mendirikan rumah tanpa diundang atau dipanggil, para warga berdatangan memberikan pertolongan apa saja yang bisa mereka kerjakan. Mapalus itu kelompok kerja tani. Ini di gambar itu kelihatan kelompok kerja Mapalus di Desa Sinsingon. Di Desa Sinsingon di Kabupaten Bolang Mongondo. Orang kan tanya kenapa di Bolang Mongondo. Awalnya penduduk di sana itu ikut transmigrasi lokal pada tahun 1920-an. Dan biarpun secara administratif mereka sudah ada di Kabupaten Bolang Mongondo, tapi semangat kerjasama bermapalus itu dihidupi di sana. Itu karena itu tentu dalam kerja pertanian juga. Nah, memang sudah ada perubahan untuk corak kerja tani Mapalus. Perubahannya itu sebenarnya terjadi di tahun 1970-an. Saat itu ada beralih sistem tanam. Yang sebelum-sebelumnya orang Minahasa memakai sistem tanam pangan. Nah, tanam pangan itu membutuhkan pekerjaan yang besar, tenaga kerja yang besar lebih dahulu untuk membersihkan lahan. Kemudian untuk menanam, baru kemudian untuk menyiangi, membersihkan, dan serentak itu untuk memanen. Nah, pada momen-momen itu, pada saat-saat itu dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Cabut. Keluarga yang mengolah kebun itu kemudian memanggil teman-temannya dalam kelompok untuk memberikan tenaga kerjanya. Masing-masing sesuai gilirannya, sesuai jatahnya. Dan itu diatur oleh pemimpin kelompok. Sesudah bekerja, mereka selalu itu berekreasi bersama, dan biasanya itu terjadi di hari Sabtu sore, pada weekend, mereka mulai bersukaria bersama-sama. Itu kelompok Mapalus di pertanian. Mapalus ini tidak dibayar, tapi kami saling giliran untuk membuka lahan kami.
Dan itu sangat menguntungkan kami, sesama kami Mapalus sama-sama merasakan keuntungan. Ya, karena lahan kami walaupun modal masih di bawah, karena Mapalus ini sangat membantu kami, jadi bisa juga membangun ekonomi kami, bisa membangun rumah, bisa juga sekolahkan anak kami sampai atau anak kami menikah, itu hasil dari pertanian, hasil dari Mapalus ini dia. Makan. Loh, dia di kampung. Makan. Oh, ikan apa kan? Ikan pusing. Aduh. Pada saat ini kita akan berhenti sejenak di dalam pekerjaan kita Mapalus. Dan saat ini kita akan istirahat makan. Jadi lepas dari itu semua, Mapalus itu kami tetap pertahankan karena itu kami menjaga juga kebersamaan kami, yaitu gotong royong, karena Mapalus itu juga bisa membantu kami untuk kedepannya lebih sukses dan lebih kebersamaan tetap terjaga. Meskipun era sekarang ini sudah semakin modern, tetap kami akan pertahankan budaya yang disebut Mapalus ini. Bukan kumpulan banyak orang itu yang kami lihat, tapi maknanya yang di situ, desa ini akan jadi maju, menjadi desa yang mandiri. Dengan semangat Mapalus itu, semangat gotong royong bersama untuk kerja bersama, itu orang-orang Minahasa bisa bertahan hidup dan bisa mengembangkan hidupnya di zaman sekarang ini. Dan itu akan selanjutnya, itu pasti tidak akan hilang, karena ini semangat kebersamaan itu memberikan sesuatu dari dirinya sendiri untuk kelompok. Itu merupakan nilai yang paling berharga yang dianut oleh orang Minahasa. Dan itu disimpulkan dengan dalam kata Matuari, torang semua basudara. Semesta menyapa di bilik jendela, fajar yang telah tersepakati, miliki dunia meranai titik hujan, pagi merandai sambut ilalang, cemara menghampiri kekekalannya, udara di penghujung masa, miliki dunia meranai titik hujan, pagi merandai sambut ilalang. Pak Suar, kita ada babedeng tadi. Ada panen kentang. Pak Martin, mengana mau kerjakan besok Yo.